Selamat malam, Horas. Horas. Selamat malam juga buat Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan semoga berkat Tuhan menyertai kita. Dan hari ini, hari yang pertama Novena Roh Kudus, tema atau judul permenungan saya yang saya bawakan adalah Jari Tangan Allah. Saya percaya bahwa semua orang Katolik atau bahkan orang Kristiani, orang Protestan juga sangat paham bahwa Roh Kudus sering dikenal dalam rupa atau simbol ini, burung merpati. Atau ada juga simbol lidah-lidah api, bahkan angin taufan pun juga menyimbolkan kehadiran Roh Kudus atau Roh Kudus itu sendiri. Tetapi yang paling lazim dikenal oleh orang Kristiani adalah burung merpati. Tidak tahu apakah merpati putih atau merpati coklat, yang penting merpati, burung merpati. Namun hari ini saya memilih tema jari tangan Allah. Saya pikir mungkin ada Bapak Ibu yang pernah bertanya atau mungkin bertanya-tanya sekarang, kenapa sampai Roh Kudus dikenal atau disebut dengan jari Allah atau jari tangan Allah. Sesungguhnya tema atau apa yang saya renungkan dan saya bagikan kepada kita untuk kita renungkan juga, itu ada dasarnya, yaitu dari madah datanglah ya Roh Pencipta yang biasa dinyanyikan di biara atau di mana saja ketika memulai sebuah novena atau sebuah doa kepada Roh Kudus. Dulu awalnya biasa dinyanyikan di Kapel Sistina di tempatnya Bapak Suci. Lagunya seperti gini, pasti Bapak Ibu pernah tahu ya, atau pernah nyanyikan. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, Emble superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus signis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turite promissum patris, sermone ditans gutura. Ascende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius, pacem dones protinus, ductores icte previo, vitemus omne noxium. Pertesiamus da patrem, nos amus atque filium, Teutriusque spiritum, credamus omni tempore, Deo Patris et Gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac paraclito, in seculorum secula. Amin. Demikian Mada Veni Creator Spiritus. Saya nyanyikan semua ayat karena memang
Selalu diandaikan pujian kepada Roh Kudus ini dinyanyikan secara utuh, tidak dipenggal-penggal. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seperti gini. Ini saya ambil dari buku Puji Syukur terjemahannya. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah. Penuhilah dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Dikau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup, api dan kasih, dan pengurapan ilahi. Dikau sabta karunia, dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, kau pergandakan bahasa. Sinari hati umat-Mu, dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Halolah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, Bapak Ibu, itu madahnya. Kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, ada beberapa kata dalam satu kalimat yang sengaja saya kasih bold, kasih tebal. Ini, digitus paterne dextere. Yang tadi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai, ini dia, tangan kanan ilahi. Digitus paterne extere diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tangan kanan ilahi. Inilah yang menjadi dasar mengapa saya mencoba mengajak kita bermenung tentang tangan kanan ilahi atau jari ilahi. Kenapa saya katakan jari? Juga ada dia punya sedikit penjelasan nanti. Kita lihat. Madah ini atau pujian kepada Roh Kudus ini digubah atau ditulis oleh seorang tokoh. Ini dia gambarnya. Namanya adalah Rabanus Maurus. Dia lahir sekitar tahun 780 di Mainz, meninggal pada tanggal 4 Februari 856 di Ostrich-Winkel di Jerman kalau tidak salah. Dia merupakan seorang biarawan Benediktin, Ordo 1 Benediktus, teolog Jerman yang tinggal di Rhenium Francorum, tempatnya, dan yang menjadi uskup agung Mainz pada tahun 847. Pusepti formis munere digitus paterne dextere, turito promissum patris sermone ditans gutura. Dikau sabta karunia dan tangan kanan ilahi, engkau yang Bapa janjikan, kau pergandakan bahasa. Dengan sekali lagi penekanan saya tadi pada digitus paterne dextere, tangan kanan ilahi. Digitus paterne dextere sesungguhnya kalau diterjemahkan per kata menjadi jari kanan. Digitus itu artinya jari, kalau paterne bapa, pater, dextere itu kanan. Saya tidak tahu apa alasan dari Bapak Uskup tadi, Bapak Uskup Agung Mainz, dia mengatakan atau menyebut Roh Kudus sebagai jari atau tangan kanan Allah. Karena apa? Karena Allah tentu saja, Allah adalah roh yang tentu tidak berwujud. Tetapi beliau menyebut Allah sebagai roh, sebagai jari. Saudara-saudari, kalau kita membuka dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 18, ternyata tentang jari Allah itu tertulis di sana. Kalau kita baca Keluaran 31 ayat 18, pasal 31 ayat 18. Di sana dikatakan, dalam konteks Tuhan memberikan ke-10 perintah kepada Musa di atas Gunung Sinai. Tuhan memberikan kepada Musa
setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Saya kira ini satu-satunya di dalam kitab suci yang berkata tentang jari Allah yang menulis. Tentu jari Allah itu tidak nampak seperti jari tangan kita manusia. Seperti apa bentuknya kita tidak bisa tahu. Yang pasti bahwa jari Allah menulis hukum itu. Dan sebagai jari kanan tangan Allah, Roh Kudus menulis pada loh batu. Roh Kudus menulis 10 perintah yang gunanya untuk menuntun hidup orang Israel pada zaman itu. 10 hukum. Saya kira Bapak Ibu pasti tahu 10 hukum itu. Waktu kita masih kecil, SD, itu sering jadi bahan untuk para suster menentukan ini dia layak komuni pertama atau tidak. Karena sudah hafal 10 hukum atau belum. Kalau belum, ditunda dulu. Biasanya suster atau katekis yang mengajar persiapan komuni pertama, katakan harus hafal dulu 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Kalau belum, nanti ditunda. Katanya begitu. Tapi sekali lagi, Roh Kudus, jari Allah itu, jari kanan Allah itu, menulis 10 hukum yang gunanya untuk menuntun hidup orang Israel pada zaman itu. Jadi dengan bahasa yang lugas atau bahasa yang lebih disederhanakan, Roh Kudus, jari kanan Allah itu, menuntun hidup dan cara hidup, cara bertingkah laku orang Israel. Bahkan saya kira untuk semua kita pada zaman ini, semua pengikut Kristus maksudnya. Digitus paterne dextere. Tadi saya sudah katakan, digitus artinya jari. Kita ingat biasanya kalau orang mengatakan untuk menekan tombol-tombol di HP disebut biasa beberapa digit jari. Paterne Bapa. Dextere baik. Namun kadang-kadang juga diterjemahkan dengan kata kanan. Itu saya bilang padanannya mungkin hampir mirip dengan kata right dalam bahasa Inggris yang bisa diterjemahkan dengan benar atau baik, namun juga bisa diterjemahkan dengan kanan. Digitus paterne extere. Maka saudaraku, di sini saya merenungkan bahwa jari Allah yang tidak kelihatan, Allah adalah roh, jarinya, jari kanannya atau tangan kanannya memimpin dan menuntun kita, menuntun orang Israel setidaknya pada saat itu kepada kebenaran. Yang pada akhirnya menuntun kepada keselamatan. Dan pada akhirnya lagi adalah kehidupan. Roh Kudus, jari Allah itu menuntun kepada kebenaran. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26, di sana dengan terang dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Maka itu sebabnya saya katakan, jari tangan Allah itu, jari kanan Allah itu menuntun orang kepada kebenaran. Sehingga orang yang dipenuhi kebenaran, dipenuhi dengan Roh Kudus, akan bersaksi tentang Yesus. Bersaksi bukan semata-mata dengan memberikan kesaksian, berbicara segala macam, tetapi kesaksian lewat cara hidup yang benar, cara hidup yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Juga di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, sekali lagi tentang roh kebenaran ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maka sekali lagi, Roh Kudus, jari tangan Allah itu, tangan kanan Allah itu akan menuntun orang kepada kebenaran. Dan siapakah kebenaran itu? Kristus sendiri, Allah sendiri. Roh Kudus menuntun kepada kebenaran. Sehingga bisa sedikit kita bahasakan secara lain,
Orang yang bergerak atau hidup dalam kebenaran adalah orang yang hidup dan bergerak dengan dijiwai oleh Roh Kudus, dituntun oleh tangan kanan Allah, oleh jari tangan Allah sendiri. Saudaraku, tadi di bagian awal kita sudah mendengar, memahami bahwa Allah adalah roh. Allah adalah roh yang tidak berwujud. Jarinya tidak berwujud seperti jari kita manusia ini. Sehingga tadi saya bilang, waktu Allah menulis di loh batu, menulis 10 perintahnya itu, tidak bisa kita bayangkan seperti apa bentuk tangan Allah. Tetapi jari Allah yang tidak nampak itu, jari yang menulis 10 hukum itu, akhirnya menjadi nampak dalam diri Yesus. Allah yang menjadi manusia. Allah yang sebelumnya tidak kelihatan, tidak nampak, menjadi kelihatan. Jari-jari itu menjadi nyata di dalam diri Yesus. Kalau dalam kisah perjanjian lama, jari Allah itu menulis, maka jari Allah yang saat ini nampak dalam diri Yesus, saudara, dia juga menulis. Ini adalah kutipan Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Saya kira Bapak Ibu pasti sudah pernah membaca atau sudah sering membaca bahkan. Saya bacakan sekali lagi supaya semakin kita disegarkan. Yohanes 8, 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, maaf salah kurang huruf. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu, jari tangan Allah yang menulis hukum, jari yang tidak nampak itu menjadi nampak di dalam Yesus. Dan jari-jari Yesus yang adalah Allah Putra, Allah yang kelihatan, juga menulis menurut kesaksian Injil Yohanes ini. Menulis di tanah. Maka ketika merenungkan ini saya merasa yakin bahwa ini sebuah dialektika yang menarik untuk kita renungkan. Dan tidak akan habis-habisnya misteri ini kita renungkan. Allah itu roh, tidak nampak, tidak kelihatan. Dan dia mencipta dengan sabdanya. Tuhan Allah mencipta dengan sabda, dengan bersabda. Sabda itu ditulis oleh jarinya, yakni rohnya. Jari yang tak nampak itu menjadi nampak dalam sabda yang menjelma menjadi manusia, yakni Yesus. Maka bagi saya, ketika merenungkan hal ini sekali lagi, ini adalah sebuah misteri relasi Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ini adalah sebuah komunikasi Allah Tritunggal yang berdasarkan kasih.
hari Minggu besok kita akan merayakan hari komunikasi. Minggu komunikasi sedunia. Juga setelah Pentakosta, kita akan merayakan Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka ketika merenungkan tentang Roh Kudus, tanpa bisa kita sadari atau kita cegah, kita juga akan terlibat atau melibatkan diri dalam permenungan tentang Bapa dan juga Sabda, yaitu Yesus sendiri. Sekarang pertanyaannya, apa yang ditulis oleh jari Allah yang nampak itu? Kalau dalam Perjanjian Lama, dalam kisah atau dalam tanda kutip drama di atas Gunung Sinai, jari-jari Allah yang tidak nampak itu menulis 10 hukum, 10 perintah Allah. Roh Kudus menulis 10 hukum. Lalu apa yang ditulis oleh jari Allah yang nampak dalam diri Yesus? Dalam kisah Injil Yohanes tadi. Sesungguhnya tidak diketahui apa yang Tuhan Yesus tulis. Ada yang menafsir bahwa yang ditulis oleh Tuhan Yesus pada saat itu adalah bahan pengajaran apa yang mau diajarkan. Karena memang hal seperti itu adalah kebiasaan dari para guru pada zaman itu. Sebelum melakukan pengajaran, mereka akan menulis dahulu. Mungkin seperti zaman sekarang, Padre Han sebelum pengajaran buat PowerPoint dulu lah, baru disampaikan. Nah, kalau orang Yahudi pada saat itu, guru-guru Yahudi pada saat itu menulis dulu. Sehingga ada yang mengira bahwa yang ditulis adalah bahan pengajaran. Tapi itu pun tidak bisa dipastikan. Ada pula yang menafsir bahwa yang ditulis adalah daftar dosa atau kesalahan orang-orang Farisi itu yang hadir pada saat itu, yang mau merajam wanita itu. Sehingga ketika mereka melihat Yesus sudah membeberkan dosa-dosa mereka, mereka menjadi malu. Akhirnya tidak merajam wanita itu. Saya tulis di sini, untung juga ya mereka cukup sadar diri. Kalau mereka tebal muka ya mereka serang aja wanita itu. Tetapi mereka melihat dosa mereka diketahui oleh Yesus, mereka menjadi malu dan akhirnya mereka tidak jadi merajam wanita itu dan pergi. Tapi itu juga kita tidak tahu, tidak bisa dipastikan. Yang pasti bahwa jari Allah dalam diri Yesus, jari yang menulis itu melepaskan wanita itu dari hukuman. Roh Kudus melepaskan wanita itu dari hukuman, juga menghindarkan orang banyak dari dosa pembunuhan. Andai kata Yesus tidak ada pada saat itu, tentu saja orang-orang banyak itu juga akan terlibat dalam dosa pembunuhan karena mereka membunuh wanita itu. Jari Allah, saudara, pada zaman Perjanjian Lama tadi, dia menulis pada loh batu, menulis 10 hukum Tuhan tadi. Sementara dalam diri Yesus, jari Allah menulis di tanah, yang tadi kita katakan tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita pastikan apa yang ditulis itu. Tetapi yang pasti dia menulis di tanah. Dan dalam permenungan saya melihat bukankah batu dan tanah itu adalah unsur yang sama? Dan bukankah tanah itu adalah bahan dasar dalam tanda kutip ketika Allah menjadikan manusia? Di dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dari debu tanah. Bapak Ibu pasti masih ingat siapa nama manusia pertama? Manusia pertama namanya Adam. Dan Adam itu berarti atau arti dari kata Adam itu sendiri adalah tanah merah. Di dalam bahasa Latin, manusia disebut homo. Bahasa Inggris human. Dan human itu ada hubungannya atau ada kedekatannya dengan yang namanya humus. Dan humus itu kita tahu itu di tanah yang kotor. Allah menulis pada loh batu, Allah menulis pada tanah, dan tanah itu adalah simbol dari kita manusia.
Maka dalam perenungan saya, jari Allah itu sejatinya bukan semata-mata menulis pada tanah. Roh Allah berkarya bukan semata-mata pada tanah, tetapi mengarah kepada pribadi manusia, kepada hati manusia. Roh Allah itu selalu menulis dalam nurani manusia untuk menuntun, untuk menghindarkan dari dosa dan kejahatan, untuk menyelamatkan hidup kita manusia. Roh itu berbicara dalam hati kita manusia, bersabda kepada kita manusia, untuk menuntun kita manusia kepada jalan Tuhan, kepada kabar gembira, Injil, kepada keselamatan. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging di dalam hati manusia. Jari-jari tangan Allah menulis dalam hati manusia, dalam hati kita. Saudaraku, kita semua ini sudah menerima Roh Kudus melalui sakramen pembaptisan, namun juga sakramen krisma. Sehingga saya merasa yakin bahwa pada dasarnya, pada kenyataannya, seyogianya, jari tangan kanan Allah, jari-jari Allah sudah menulis di dalam loh hati kita. Setidaknya kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Hanya memang sering perkaranya adalah kecenderungan kita kadang-kadang melawan apa yang dikatakan dalam suara hati kita. Kita sudah tahu ini tidak boleh, tapi kita masih melakukannya juga. Mungkin setelah terjadi perbuatan itu baru hati menuntun kita untuk menyesal, untuk mencoba membangun niat yang baru. Yang pasti jari Allah sudah menulis dalam loh hati kita. Dan jari itu, roh itu akan selalu menulis di dalam hati manusia. Kenapa? Karena Allah tetap bekerja. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, di sana dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Yesus bekerja, rohnya diutus kepada kita, sehingga Roh Kudus itu senantiasa bekerja menuntun kita, menuntun manusia. Di dalam kitab surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, pasal 8 ayat 28, dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, Roh Kudus sudah hadir, sudah diberikan kepada kita. Jari-jari tangan Allah itu sudah menulis, dan dia menulis dalam loh hati kita. Dan yang dia tulis adalah kebenaran yang menuntun kita kepada kehidupan, kepada keselamatan. Namun pertanyaannya sekarang bagi kita sekalian masing-masing, apa tanggapan kita? Apakah kita mau mengikuti tuntunan Roh Kudus itu? Ataukah kita masih cenderung lari kepada kecenderungan-kecenderungan kita, keinginan-keinginan daging atau badani kita? Hari ini adalah hari pertama kita berdoa novena Roh Kudus sebagai persiapan untuk menyambut Roh Kudus. Semoga ini menjadi awal yang baru sekali lagi bagi kita untuk menata hidup beriman kita, untuk menata hati kita yang sudah ditulis oleh jari tangan Allah, oleh Roh Kudus, agar setiap hari, setiap saat hati kita diperbaharui untuk senantiasa mengarah atau diarahkan kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudariku, ini yang bisa saya sharingkan, saya bagikan kepada kita sekalian. Semoga atas kuasa dan penerangan Roh Kudus, hati kita sekalian semakin diterangi, semakin dikuatkan untuk membawa hidup dan segala perjalanan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, sekarang, selalu, dan dan sepanjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin.